Hari ini gue ngobrol sama teman-teman dari Pandawara. Ada Ihsan, ada Agung di sini. Biasanya kalian berberapa ya? Berlima. Yang 3 lagi pada kemana nih lagi? Yang 3 lagi kebetulan Gilang sama Rapli lagi di Bandung, lagi mau ngurusin buat kegiatan dan lagi survei-survei juga di salah satu sungai di Bandung, dan mungkin Rifki sekarang lagi ada di Bali juga. Rifki lagi di Bali. Lagi survei juga sebenarnya. Karena kan apa maksudnya tuh kayak after pas hari raya kayak tahun baru yang kayak gitu kan banyak sampah-sampah di tempat wisata yang kayak gitu sih. Makanya aku kirim ke sana gitu. Pasti dia sekalian party sih. Dia lagi di Atlas kayaknya. Tapi ya kalian tuh emang udah dari berapa tahun yang lalu udah mulai rame ya. Gue sempat lihat juga tuh di TikTok gue beresin sampah di sungai apa segala macam. Gue tuh lebih penasaran ngelihat impact dari konten itu sih. Maksudnya setelah itu rame, apa yang terjadi itu? Kalau penolakan ada nggak? Kayak penolakan artinya kayak gara-gara lu daerah gue jadi kelihatan kotor, atau dari pejabat setempat ada gitu-gitu nggak? Waduh. Mungkin kalau misalkan penolakan secara langsung di momen-momen tertentu kita ada beberapa kali juga. Cuman lebih ke mempertanyakan sesuatu hal mungkin ya, karena bisa disebut ya ada konteks yang dimana ketersinggungan gitu. Tersinggungan gimana maksudnya? Dengan kita kan ada nama campaign yang pantai terkotor itu. Oh ya, gue pernah denger deh. Pantai terkotor, jadi mereka mempermasalahkan mengenai penyebutan pantai terkotornya tersebut. Oke. Tapi kan kalau misalkan dilihat secara mata dan kepala emang kotor gitu ya. Secara objektif ya. Iya, secara objektif. Tapi kita kayak penulisan urutannya tersebut itu pun subjektif mengenai kunjungannya kita. Jadi kita udah beberapa kali mengunjungi, salah satunya di entah itu di Lampung, terus di Banten, terus di Lombok. Itu ada penyebutan urutan kunjungin. Kebetulan kunjungan keempat ini menjadi satu permasalahan oleh masyarakat setempat. Jadi mereka tersinggung dengan kata-kata pantai terkotor. Emang kalian indikasinya tuh apa aja? Padahal kalau misalnya kita lihat dari logika gitu masnya, kayak ini emang sampah kotor. Kalau misalnya kayak clean up tuh nggak bisa sampai sebulan 2 bulan udah beres gitu. Jadi perlu kayak clean up besar-besaran gitu. Itu juga perlu kayak ekskavator yang harus beberapa gitu, harus banyak juga. Makanya aku juga agak bingung juga gitu. Betul. Kenapa mereka tersinggung gitu. Oke, tapi itu dari masyarakat berarti apa pemerintah sebenarnya? Ya mungkin dari dari salah satu oknum mungkin ya bisa disebutnya mungkin. Dan ya ada penolakan sehingga waktu itu naik laporan somasinya hingga sampai disomasi. Iya. Wow. Hingga Polres dan akhirnya kita mediasi sih sebenarnya. Mereka ingin mempertanyakan mengenai penyebutan tersebut, dan kita jelaskan karena kan banyak artikel atau misalkan media, bahkan media dunia di tahun 2019 2017 sebelum jauh dari adanya kita itu menyebutkan pantai terkotor di dunia itu Pantai Bayi dan Seminyak, which is di Bali. Di Bali dan Pantai Kuta dan Pantai Seminyak. Tapi kan kita mengunjungi ke sana sebagai turis atau misalkan sebagai pengunjung yang melihat kondisinya kok nggak sebegitu parah dengan yang kita kunjungin gitu. Jadi kita udah pernah clean up di sana, terus kita lihat ini tuh kayak dari artikel tuh masuk nomor 3 di dunia gitu. Iya. Terus yang kita kunjungin, pas yang kita kunjungin ini masuknya dunia atau akhirat gitu kan. Jadi bingung juga gitu kan. Karena memang kondisinya memang real. Banyak sampah gitu-gitu. Banyak sampah. Jadi tuh kelihatan kan Mas, kayak kalau misalkan kita clean up tuh misalkan di sini nih untuk mobilisasi pengangkutan sampah yang kayak gitu tuh misalkan si truk tuh bolak-baliknya tuh berapa kali? 10 kali, misalkan 20 kali, misalkan kayak gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sini ini lebih banyak nih. Kan udah kelihatan sama mata sama kepala sendiri juga gitu. Tapi tetap ada yang tersinggung kayak gitu. Kalau gue sih ngelihat lebih ke intensi kalian ya. Kadang-kadang gue kalau ngelihat sebuah tindakan atau ngelihat intensinya. Intensinya itu dengan bilang bahwa ini pantai kotor, apakah memang mau menghina atau justru dari situ mau ada kegiatan konstruktif, artinya menurut banyak orang atau ada beberapa orang yang bilang ini nggak bersih loh, gua mau bantuin bersihin. Which is intensinya itu kan. Betul. Intensinya kan bukan untuk satu penghinaan. Justru kayak
ayo abis ini kita bikin jadi lebih rapi kan. Maksudnya kan itu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi itunya seharusnya masuk akal sih menurut gue. Cuma memang ada beberapa pihak atau yang mungkin reaktifnya jadi beda kan. Betul. Dan akhirnya baru kelar pas mediasi itu selesai itu. Betul. Oke. Nah akhirnya dibersihin apa gimana? Akhirnya dibersihin. Semua serentak, semua elemen masyarakat ikut turun, entah itu dari masyarakat atau pemerintahan, dari berbagai macam instansi ikut turun, dan alhamdulillah sampai tuntas, sampai beres. Sampai beres tuh gimana maksudnya? Sampai beres tuh dengan kondisinya sampahnya diangkut ya mungkin kalau misalkan masuk secara kepengolahan belum, tapi masih di drop untuk di TPA. Sampahnya tersebut. Nah, seberapa sering ketika kalian bersihin sampah-sampah ini dalam 1 bulan jadi kotor lagi gitu? Itu mungkin nggak? Kalau itu sangat-sangat mungkin sih sebenarnya, Bang Radit. Jadi kalau misalkan di sungai nih, misalkan di sungai pun dalam hitungan, mungkin kita ada pernah beberapa video yang di-up, bahkan kita lagi clean up nih, misalkan di sungai A, itu udah beres. Hujan kan kita nggak tahu untuk kondisi di daerah lainnya hujan atau enggak. Jadi sampahnya ini sistemnya saring kirim mengirim. Misalkan kita membersihin di titik B, di titik A hujan, yang titik A orang-orang buang sampahnya ke sungai. Nanti ujung-ujungnya di titik B lagi sampahnya. Dan itu dalam rentan waktu paling cepat yang pernah kita alamin, nggak dalam hitungan hari. Dalam berapa jam tiba-tiba udah ada kirim lagi. Ada kiriman lagi. Apalagi kalau hujan, masalahnya kurang lebih ya 2 jam sampai 3 jam tuh udah. Si kondisinya tuh tetap sama kayak gitu. Makanya kita ada kayak program adopsi sungai tuh kita pasang barrier. Jadi pasang trash barrier, penghalang sampah yang kayak gitu. Terus kita pasang CCTV juga biar kita lihat nih apakah dari beberapa orang atau oknum yang ada di sana tuh masih tetap buang sampah sembarangan atau enggak gitu. Kalau misalnya buang sampah sembarangan, kita bisa ciduk langsung kayak gitu. Makanya ada beberapa orang yang sering kita ciduk juga gitu. Tapi artinya kan berarti memang harus ada kesadaran dari masyarakat setempat juga ya. Itu jadi akarnya sebenarnya, pondasi atau fundamentalnya. Makanya kita up ke sosial media tuh biar kita bisa ngerubah habit ataupun behavior orang tersebut gitu. Tapi yang aku maksudnya tuh susah mikirnya tuh. Jadi gini Mas, kayak ini tuh letter L kan bentuknya tuh. Nah, jadi ini tuh daratan biasa. Nah, ini sungai di sini. Terus ini pasang CCTV sebelah sini. Jadi udah pembersihan biasa seminggu 2 kali, udah aman nih bersih. Karena di sini nggak ada yang pantau, buangnya di daratan sebelah sini. Jadi makanya ngalir juga, ya kan? Jadi di darat. Jadi justru bukan di sungai yang kotor. Itu bukannya. Makanya itu juga. Tapi itu problem apa sih? Maksudnya kayak apa memang tidak ada tempat pembuangan yang dekat? Atau apa sebenarnya? Kenapa tetap? Kalau faktor itu mungkin bisa ada beberapa kemungkinan sih, Mas Radit. Jadi bisa saja mungkin kurangnya mobilisasi dari petugas. Betul. Itu. Yang kedua, emang kesadarannya belum ada, dan yang paling banyak kita temuin sekarang mungkin dari kesadarannya masyarakatnya itu. Mungkin udah ada nih di beberapa tempat atau di daerah itu udah ada petugas, tapi mereka mungkin karena ya balik lagi mungkin salah satunya ada faktor ekonomi yang mereka pun masih ditagih untuk iuran sampahnya. Tapi mereka bergelut juga dengan mereka mau makan apa hari ini gitu. Ya, karena kalau gua bayar iuran sampah mungkin potong duit makan. Jadi faktornya tuh banyak banget sebenarnya Mas. Makanya kita mencoba kayak untuk pikir lebih solutif lah Mas. Jadi kita datang ke salah satu daerah terus kita tanya, kenapa di sini banyak sampah, terus kenapa di daerah sini tuh beberapa masyarakat tuh buang sampah sembarangan gitu. Terus mereka kayak, oh ini tuh permasalahannya tuh karena misalkan nggak ada buat pengangkutan sampahnya. Waktu itu alhamdulillah kita kasih juga di daerah itu tuh kurang lebih 15 gerobak, jadi 1 RW 1 gerobak. Terus ada juga yang faktornya tuh, di sini tuh faktornya tuh ekonomi. Terus kita pikir, program apa nih yang bisa kita buat gitu kan di sana tuh. Jadi kita buat program untuk pemberdayaan masyarakat. Karena kalau misalkan hubungannya ekonomi kan orang-orang tuh mungkin karena mereka nggak ada skill mungkin untuk kerja di luar atau gimana, kita juga buat juga program yang kayak gitu. Oh gitu ya? Betul. Karena ujung-ujungnya ekonomi juga ya, kalau dipikir-pikir ya. Iya, ujung-ujungnya kalau misalkan permasalahan mengenai kesadaran ya singgungannya sama ekonomi sih. Iya sih, bener juga sih. Tapi ada juga kayak gini Mas, kayak petugas kebersihan nih.
kadang kita tanya misalkan mereka tuh kerja jam 7 sampai jam 12 misalkan. Oke, betul kebersihan, oke. Misalkan udah beres nih, terus misalkan dari waktu jam 2 atau jam 3 tuh dia nemu sungai kotor nih misalkan. Itu tuh ada beberapa yang mereka tuh nggak ngebersihin lagi gitu. Kita tuh pengen tahu apa masalahnya. Waktu itu tuh kita langsung nanya ke dia, ya mau gimana lagi karena dari segi salary-nya atau gajinya tuh mereka kurang gitu. Jadi after udah dia beres kerja tuh ya udah dia nyari kerja sampingan gitu. Jadi hubungannya tuh sebenarnya banyak banget, makanya kita dari sekarang tuh buat beberapa program yang bukan hanya mencakup dari lingkungan saja gitu. Jadi kayak ekonominya apa, program untuk ekonominya, untuk kesehatannya atau apa, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pendidikannya tuh apa. Karena harus gitu ya. Karena kalau enggak berulang terus. Betul. Karena menurut kita tuh kayak semuanya tuh saling terkoneksi gitu. Gak bisa. Karena waktu kalian awal-awal muncul ya kan gue ngeliat juga tuh. Itu di pikiran gue tuh. Ini kalau mereka bersihin sampai berapa lama akan kotor lagi. Karena itu kan pasti hubungan sama masyarakat. Nah, penyadaran barusan ini untuk nge-tackle masalah sampai ke akar, itu apakah memang secara lama-lama baru kalian nemu nih, oh ternyata masalahnya ini, atau emang dari awal oke kita bersihin dan kita sikat akarnya gitu. Seiring berjalannya waktu kita menemukan masalah-masalah. Akhirnya lo nyadar juga ya kayak kok kotor lagi gitu ya. Iya bener ya, bener karena juga ya. Alhamdulillahnya tuh kita langsung turun atau terjun langsung ke lapangan gitu Mas. Jadi kontras banget gitu. Oh permasalahan di daerah ini tuh A, ini B, ini C. Jadi kita bisa langsung maksudnya itu bisa langsung eksekusi juga gitu di tempat itu tuh. Karena kayak beberapa alhamdulillah kan kita ada tim nih, mereka sering ngasih reportan juga, oh ini di sungai ini tuh lagi kotor nih, coba kalian juga riset nih permasalahannya tuh apa aja, nanti kita datang bareng-bareng, udah kita udah tahu permasalahannya, langsung kita action di sana gitu. Nah awalnya ini apa nih, kayak gerakan sosial biasa kah atau sekelompok pertemanan yang emang udah keseringan banjir kah? Oke. Awalnya mana sih? Jadi faktornya banyak banget Mas sebenarnya. Kalau aku rinciin mungkin ada 3 faktor. Oke. Yang pertama kita pengen berubah gitu. Karena yang waktu itu Mas kita yang pertama aku, Rapli sama Gilang pernah kejadian kecelakaan waktu itu tuh. Untungnya tuh alhamdulillah ada motor, roda sama itu, kalau nggak ada itu mungkin kayaknya kita meninggal gitu. Itu bertiga. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kejadian Gilang dibegal waktu itu. Dia dibegal. Itu dalam logika harusnya dia udah meninggal. Harusnya udah meninggal, tapi alhamdulillah dibegal di jalan nih. Dibegal di jalan. Dia naik mobil, dicekat sama motor kayak gitu. Anjir, itu terus? faktor kita yang pertama, kita pengen berubah. Terus ada juga faktor yang kedua. Faktor yang kedua tuh karena bencana alam. Jadi kita kebetulan basecamp kita tuh di Bandung kan. Bandung. Nah, basecamp kita tuh sering kena banjir juga Mas. Betul. Gitu tuh. Okay. Nah, kita mikir nih permasalahannya tuh apa aja gitu. Nah, selain itu juga, oh emang di sini tuh emang banyak orang yang buang sampah sembarangan. Terus selain itu juga kita ada teman ya nggak terlalu dekat tapi kita kenal juga. Jadi pas di daerah ini tuh banjir nih Mas. Nah terus biasanya dia tuh naik motor. Nah si posisinya tuh lagi macet. Nah si motornya tuh mati Mas. Dia tuh dorong. Kan nggak kelihatan kan si airnya tuh kan airnya sedalam apa? Hitam kan, hitam kayak gitu. Itu tuh padahal jalan Mas. Lalu kakinya dipatuk sama ular. Oh ada ular? Ada ular. Anjir. Kakinya dipatuk sama ular. Terus? Untungnya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit, meninggal juga. Melayang kayaknya gitu ya Mas ya. Karena maksudnya tuh beracun juga kan itu. Lalu? Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita lebih resah ke, ya mungkin disclaimer dulu, kita juga bukan merasa lebih baik gitu Mas. Tapi kita kayak lihat beberapa konten di sosial media tuh mungkin bukan kita pengen semua orang harus mengedukasi anak-anak muda atau kayak gimana gitu, tapi setidaknya kayak beberapa kayak kegiatan negatif yang kayak gitu tuh please lah jangan kalian sebar di sosial media gitu, karena impact-nya tuh bahaya banget. Makanya kayak kita masing-masing ke keponakan kita yang masih kecil tuh dilihat, dicek gitu, kalian nge-follow ini misalkan ada yang kurang ini nih kita unfollow terus kalau gitu? Misalkan sampai segitunya Mas, karena kita impact-nya tuh bahaya banget itu Mas, dampaknya tuh menurut kita ya gitu. Iya. Jadi artinya kalau kalian mau bikin, selain itu semua juga mau bikin konten yang lebih lebih ngajak untuk ngasih perubahan sosial. Betul. Ya, video ini judulnya
video ini isinya sampah semua. Sampah semua. Karena emang ngomongin sampah kan. Iya benar. Oke, terus gara-gara itulah kalian tertarik sama sampah. Untuk membersihkan lebih sampah. ke kegiatan untuk pembersihan sih. Oke. Berarti kalian tertarik untuk kegiatan membersihkan sampah-sampah ini. Iya. Awalnya dari sampah. Awalnya kan, dari bener sampah. kan? Dari sampah. Nah, berarti ini kegiatan yang murni bentuknya kegiatan sosial kan, berlima ini kan awalnya kan. Iya. Tapi lama-lama kalau gue ngelihat kalian ini kayaknya dihabiskan banyak waktu untuk melakukan ini kan. Iya. Nah, sehingga apa ini jadi yayasan kah? Atau apa nih? Ada donatur kah? Itu gimana tuh? Jadi kalau sampai sekarang kita berjalan karena kan dalam kegiatan ini untuk operasional pun sangat-sangat memerlukan biaya yang cukup lumayan. Iya. Tadi gue dengar ada eskavator segala. Iya. Jadi terkadang dalam hitungannya dalam satu sungai yang biasa kita lakukan pembersihan itu bisa mencapai 1 juta. 1 juta itu rupiah, untuk mobilisasi sampah, terus untuk belum peralatan yang penyediaannya dari kita dan yang lain-lain bisa. Range-nya tuh 1 juta sampai 2 juta. Gitu. 1 sampai 2 juta Untuk satu satu sungai. Satu sungai. Di sini kita memanfaatkan saat itu emang awalnya kita biaya patungan. Oke. Cuman dipikir-pikir kesini kan agak lumayan juga ya, agak lumayan dan gimana caranya kita bisa menghasilkan untuk operasional, menutupi operasional dan ya mengganti beberapa uang operasional yang sebelumnya. Okay. Jadi kita manfaatkan cash flow-nya dari entertainnya kita seperti kerjasama dengan perusahaan seperti menerima endorse. Jadi perputarannya di sana sih. Jadi jujur sih Mas Radit kayak awalan nih itu kita sebenarnya bingung banget Mas karena kita bukan anak konglomerat gitu ya yang uangnya unlimited gitu Mas ya. Misalkan sehari pembersihan misalkan 2 sungai gitu atau enggak 3 sungai gitu. Jadi awalan kita patungan. Nah, terus kita mikir, waduh agak berat juga ya gitu maksudnya tuh kita ngeluarin uang kayak gitu bukannya berat juga gitu tapi kan kita juga ada apa maksudnya tuh kebutuhan lain, ada kebutuhan ya. juga gitu. Nah, waktu itu kita coba kayak fitur live gitu. Fitur Di live. salah satu platform. Oh iya, oke. Nah, oke ini satu. Nah, ternyata di platform itu tuh wah banyak banget nih yang nge-give. Tapi kita mikir waktu itu tuh cuman kita live tuh 2 sampai 3 kali lah. Kenapa kita akhirnya tuh kita stop. Kenapa Karena? kita stop? Padahal kan itu kita tuh butuh nih. Ya ada duitnya itu. Tapi kita tuh mikirnya tuh wah ini takutnya jadi kayak mandi lumpur nih. Takutnya jadi kayak ngemis online. Karena waktu itu karena waktu itu banyak juga kayak beberapa kita nyebutnya lokal heroes yang katanya mereka terinspirasi dari Pandawara terus ngikutin movement kita takutnya jadi momennya tuh kayak gitu takutnya moodnya tuh ngerubah gitu. Hati-hati Terus juga kita kalian. juga rubah lagi caranya kita pernah buka crowdfunding kayak gitu waktu itu. Iya, crowdfunding. Nah, kita buka dan hasilnya tuh terlalu gede itu beban kita Mas. Sumpah Mas. Malah pusing kan hasilnya gede. Jadi malah pusingnya tuh. Hebat ya Ini kalian kita deh. belum ada beberapa program yang benar-benar berimpact gitu Mas. Betul. Itu crowdfunding kalian buka buat bersihin sungai kan? Iya betul Mas. Target berapa waktu itu? Kan crowdfunding di set apa enggak? Enggak di set waktu itu. Sebenarnya waktu itu kita enggak sih. Jadi settingannya tuh per 1 bulan atau 2 bulan gitu Mas. Durasi. Itu tuh hampir. Terus si penghasilannya tuh waduh terlalu gede gitu. Berapa sih dapatnya waktu itu? waktu itu hampir 20 ya. Lebih Ya, lebih 20. Lebih dari segitu sih. Bisa Tapi kita 20 butuhnya tuh sungai berapa itu. gitu. Iya. Itu jadi agak beban juga ke kita ya Mas. Bener. Terus lanjut lagi, ada beberapa perusahaan atau brand yang kayak gitu kerjasama. Oh ya udah kita puterin aja uang entertain buat kegiatan kita. Dan alhamdulillah beberapa program yang kita buat tuh sekarang udah terlaksana gitu. Bener. Jadi lebih kayak ada endorse terus gitu ya iklan. Jadi nggak ada beban gitu Mas. Karena kan dari Iya. sistemnya tuh kita kerja sama mereka misalkan mereka tuh klien kita gitu kan. Ya itu make sense karena duitnya duit brand. Bener. Pekerjaannya selesai ketika diiklankan. Kalau donasi kan kita harus tanggung jawab. Kita benar, Mas. takutnya nanti malah ada yang protes kan kita juga nggak ngerti. Padahal kita udah jujur-jujur juga kan. Berarti kayak ini eskavator favorit aku gitu. Enggak lah ya. Tapi ada banyak brand lah yang ikut ya. Oke. Tapi kan kadang ada juga ini. Perusahaan-perusahaan gede itu suka bikin CSR gitu. CSR. Iya. Itu Betul, juga kalian ikut juga. Oh iya. Berarti banyak yang bantuin sekarang ini ya. Alhamdulillah banyak. I see. Tapi ada niat buat jadi yayasan betulan kah?
Apa sudah? Sedang running ini. sedang mau running. beres sih bentar lagi Mas. Insya Allah bulan Januari sekarang udah beres gitu. Oh, mau jadi yayasan. Yayasan. Itu lebih enak kali ya. Iya. Kan benar-benar jadi non profit Iya, gitu. benar. Berarti ini bukan pekerjaan, ini berarti kegiatan benar-benar rutin nih udah nih. Udah. Rutin ini. Udah, yang awalnya tadi iseng-iseng buat bantu masyarakat jadi beneran ya. Jadi beneran. Karena Gokil kita ya. mikirnya kayak Gokil. gini Mas. Kita udah terjun nih. Oke. Kadang kita juga realistis ya. Oh ini tuh beresnya kapan gitu kan. Untuk permasalahan sampah yang ada di Indonesia tuh gitu. Tapi kadang juga kita mikirnya tuh ya udah mau gimana lagi kita udah terjun ya. Coba Sampai beresin semaksimal mati mungkin. juga kita harus beresin gitu. Makanya alhamdulillah kayak beberapa lokal heroes yang ngikutin movement kita tuh dari Sabang sampai Merauke kurang lebih ada 70 lokal heroes. Kita gimana caranya mereka buat kayak bukan hanya membersihkan sampah doang tapi kita juga kayak beberapa program yang udah Pandawara buat tuh mereka juga bisa buat. Bisa buat. Program sosial tadi maksudnya. Iya, kayak program untuk pemberdayaan masyarakat kayak gimana, program ke sekolah kayak gimana, yang kayak gitu. Jadi mereka juga bisa nge-adopt gitu. Oke. Karena kan pada dasarnya fundamentalnya adalah apa ya namanya kesadarannya Mas. Iya. Jadi kita pun mencoba sekarang ada namanya program Ajar Aksa yang kita tuh ngasih edukasi juga yang targetnya tuh usia 11 sampai 15 tahun. Jadi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung di SMP. Jadi kita ngasih edukasi terkait masalah lingkungan di sana. Jadi supaya mereka tuh menjadi nextnya jadi generasi yang majority mengenai kepedulian terhadap lingkungan gitu. Oke. Wah, ini fulfilling banget ya. Maksudnya pasti kan ngerasa fulfilling Iya. gitu. Ngelakuin sesuatu. Betul, Mas. Dan punya impact ya. Itu menarik Amin, banget ya. Amin, Mas. Amin. Berarti lima orang nih. Dari lima-limanya berarti langsung terus full time di sini atau ada yang nyambi juga kah jadi karyawan? Jadi apakah ini kan kegiatan udah berlangsung lama? Kita ada bisnis sih Mas. Paling Jadi ada usaha bareng-bareng masing-masing. gitu. Ada usaha bareng di luar Pandawara. Pandawara. Jadi Oh, ada iya. bisnis clothing ya kayak gitu. Oh, I Brand. see. Oke. Nah, waktu itu gue sempet ngeliat kalian lagi collab sama artis, tapi gue lupa siapa gitu. Terus salah satu dari kalian bilang nggak usah ikut ke sungainya, bahaya. Ingat gak sih? Siapa ya? Pokoknya lo bilang, ya udah nggak usah sampai sini aja, nanti bahaya gitu. Sama siapa ya waktu itu? Nah, gue nggak tahu siapa, tapi yang mau gue bahas adalah bahayanya. Oke. Emang bahaya tuh gimana? Bersihin sampah tuh bahaya tuh dalam konteks apa nih? Apa? Resikonya agak lumayan sih. Apa tuh? Jadi karena dengan kondisi yang biasa sungai kita bersihin itu ada benda tajam. Oh. Ada benda tajam, terus ular tadi kayak binatang-binatang seperti Ular, itu ya itu benar, pasti benar. ada karena Biawak. itu sering ada. Bahkan Gilang sampai Di kepatuk patuk ular. kemarin akhir tahun 2023 patuk ular. Dia di Kepatuk ular Kepatuk di ular. dalam Isan. sungai. Mau ke Aku bawah hampir banjir, hanyut. hampir hanyut. Karena gini Mas, kayak kan nggak ketebaknya tuh selain kayak beberapa hewan yang ada di sungai itu kan nggak kelihatan kan. Bener. Terus kayak benda-benda tajam yang kayak gitu. Nah, kayak air bah yang kayak gitu tuh jujur kayak dadakan banget Mas. Iya. Jadi kan Ini air bah ya? misalkan di Sungai Ani tuh yang kita bersihin tuh nggak hujan nih. Nah, yang di Sungai B ini hujan gitu. Daerah atasnya. Daerah Jadi atasnya air turun tuh tiba-tiba. Iya, air turun tuh tiba-tiba gede dan alhamdulillah waktu itu tuh jadi styrofoam ketarik. dulu Mas. Kelihatan Wah, sampahnya sampah dulu. nih, Wah, sampahnya kacau dulu. lo, gila. Nah, ini udah kelihatan nih. Aduh, serem Kayaknya air bah nih mau muncul nih. Iya, Ya udah benar. naik-naik. Nah, dia malah kebelit kaki. Aku kebelit waktu itu. Wah, film Oh, banget. untungnya bawa benda ini celurit yang kayak gitu, Celurit. potong. Wah, itu Untung cepet. tegang banget kali lu ya. Bukan tegang lagi, deg-degan sih. Hampir kaget waktu itu. Untungnya ada tangan Gilang yang waktu itu dia karena waktu itu Ripki sama Rapli lagi di atas, permukaan sungai, lagi di pinggiran-pinggiran ngeliat. Awas itu cai gede. Kalau misalkan bahasa Sunda Ada kan. tahi gede. Cai air. Air. Awas itu air. Air gede. Kalau mending airnya aja. Ini sekalian bawa sampah airnya. Oh. Tapi ada videonya, Nah, bisa dilihat. Tapi pas bawa sampah itu tuh jadi kita kelihatan gitu. Oh, ini air bah nih. Iya. Siap-siap nih. Baru, jadi langsung baru naik lu ya. Baru naik. Tapi kelibet dulu kan lu. Kelibet dulu. Karena waktu itu aku di pintu airnya lagi ngebenerin kain-kain yang nyangkut. Oke. Karena itu ngehambat buat si aliran airnya. Nah, itu kelibet itu. Kelibet itu ada air bah. Nah, kemarin aja gue sedih banget nih pas Desember itu ada gajah di Bali Zoo meninggal. Gara-gara kena itu. Jadi dia lagi jalan di pinggiran sungai, ya itu air bah itu.
Namanya Molly. Gue pernah foto bareng si gajah itu soalnya. Jadi gue inget pas gue lihat beritanya gitu. Itu kayak gitu kali ya? Iya. Lagi jalan tiba-tiba wurr gitu. Itu namanya air bah kan ya kaget sih. Kayak banjir bandang sih. Dadakan. Dadakan kayak gitu. Kalau cedera-cedera apa yang pernah kalian dapat dari membersihkan sungai? Gatal-gatal. Gatal-gatal. Kalau gatal-gatal udah biasa sih. Itu udah biasa gatal-gatal. Pasti sih itu kalau tapi alhamdulillahnya tuh syukurnya tuh gak sampai kayak jadi penyakit kulit atau kayak gimana gitu, aman gitu alhamdulillahnya tuh. Apa preventionnya supaya nggak gatel kalau lagi mood bersin? Nggak ada. Doa ibu kayaknya. Gatal udah pasti lah ya. Udah pasti. Tapi beres mandi ya udah biasa lagi. Oke, terus kena benda tajam, nginjek-nginjek Sering sih Mas. Sering. Benda tajam Itu kan bahaya kan, ada karat, ada apa Iya, itu bener, kan. Mas. Makanya mau gimana juga maksudnya tuh kita perlu disuntik yang kayak gitu sih. Suntik tetanus ya? Suntik Gokil. Vaksin juga sih. Vaksin juga. Wah gila. Oke, terus kegiatannya gimana sekarang kalau dalam sebulan tuh? Berapa sungai atau gimana tuh sekarang? Kalau sekarang paling dalam seminggu karena ada program yang adopsi sungai itu kita jadi ada beberapa titik di Kota Bandung. Sekarang ada 5 ya? Udah 5 titik. Kita jadi target sampai pertengahan tahun depan tuh ya mungkin 20 sampai 25 titik gitu. Yang 20 kita adopsi. sampai 25 titik. Ya insya Allah. Nah jadi si program adopsi sungai itu kita biasanya nge-hire untuk rangernya sekarang. Jadi ranger. Jadi masyarakat setempat nanti yang mungkin lagi gak ada kegiatan atau misalkan emang dia lagi gak ada kerja juga, kita bantu mereka buat jadi ranger per setiap titik sungai itu. Ranger itu artinya yang sukarela membantu membersihkan. Iya. Tapi kita yang gaji mereka Mas. Jadi dan mereka dapat duit juga. Iya. Jadi kita yang kasih fee juga, terus kayak sayang juga kan, misalkan kebanyakan kan di Indonesia tuh kayak mereka tuh aktifnya tuh pas 17 Agustus atau kayak gimana. Nah kita tuh pengen coba ngalihin mereka tuh lebih aktif di kegiatan sosial gitu. Nah kita coba cari relawan yang ada di daerah itu yang si sungainya tuh mau kita adopsi. Terus kurang lebih satu titik tuh 5 sampai 10 lah, 10 orang yang nantinya tuh mereka ngebersihin sungai itu, terus mereka mantau juga. Nah selain itu juga untuk pembersihan misalkan 1 minggu 2 kali atau enggak 1 minggu 3 kali. Terus selain itu juga dalam 1 bulan itu tuh ada kegiatan edukasi. Kita ngelibatin beberapa kayak tokoh-tokoh masyarakat, misalkan Ustadz, RT, RW yang kayak gitu untuk edukasi masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya kita ngebersihin si sungai itu, tapi kita juga pengen ngerubah habit orang-orang yang ada di sana. Nah kita kayak cover untuk kayak mobilisasi pengangkutan sampah, terus untuk peralatannya juga. Ya kurang lebih dalam setahun 180 sampai 200 juta untuk satu titik sungai itu. Uang yang harus dipakai itu. Kita target 20 sampai 25 titik ya, lumayan sih. Gila. Ada ini nggak, ada kayak kalian kan juga sering datang ke daerah baru nih. Ada nggak yang kalian datang ke sebuah daerah tapi diresein gitu, ada yang minta jatah preman lah, apalah. Mas Radit udah biasa kalau gitu. Oh gitu. Udah biasa sih. Kita sering kena pungli sebenarnya. Berdiri gitu kayak, ini kalau mau lewat gitu apa gimana? Ada apa nih gitu atau ini ada apa? Kalian udah izin belum? Biasanya uang izin yang kayak gitu. Ya padahal kan untuk kebaikan daerah itu juga ya. Kita masih jadi palakin ya. Aku mikirnya gimana ya Mas ya? Kalau disebut capek ya berhadapan sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga mikir, mungkin dia lagi butuh uang atau kayak gimana, ya udah kasih aja. Akhirnya kasih tapi kita kasih kayak gitu. Tapi yang lebih rese itu ada beberapa kita datang. Jadi waktu itu tuh lah pas musim hujan nih Mas. Jadi di daerah itu tuh sampai kayak si sampahnya tuh numpuk di jalan. Otomatis kan kayak ngeganggu orang-orang yang mau jualan kan. Iya. Kayak ibu-ibu yang jualan yang kayak gitu kan pasti ya, mobilisasi untuk orang-orang lewat tuh udah nggak lewat ke sana gitu. Aku datang ke sana waktu itu sama anak-anak juga, sama Isan. Kita lihat ini kayak gini. Terus aku tuh pengen ngelihat dulu, ngeriset sampahnya di mana aja, terus yang kayak gitu. Nggak tiba-tiba di pinggir ada bapak-bapak datang. Jangan buat konten dong, bersihin. Kan ini aku lagi ngeriset gitu Pak kan gitu. Jadi agak bingung juga kitanya gitu kan. Ya Pak. Ya lu juga bersihin gak gitu ya? Kan si bapak itu juga bersihin gak gitu kan? Ini kan daerah Bapak juga gitu kan. Makanya. Ya Pak, aku mau bersihin juga tapi ini tuh besok. Karena kan kita perlu maksudnya tuh perlu ngehubungin
kayak untuk pengangkutan sampahnya kan truk yang kayak gitu kita nggak bisa sembarang langsung clean up yang kayak gitu, ujung-ujungnya kita hanya mindahin sampah yang dari A ke B gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Terus ketika kalian bersihin datang lagi nggak dia? Jangan bersihin dong, bikin konten lah gitu. Dia dibalik sama dia. Dia lihat dari jauh sih Mas. Malu tuh gengsi itu, yakin gue. Ada ibu-ibu yang gengsi dia. Mas, tolong dong bersihin sama rumah saya juga. Ada yang gitu. Ada yang kayak gitu sumpah. Udah bersihin sungai, dia nyamperin. Ya sekalian rumah saya ini rumah saya. Ada Sumpah aja, Mas, demi Allah aku. Ada nggak yang kayak saking terkesima sama kalian berlima, terus ibunya bilang kenalan sama anak saya. Banyaknya ke Agung sih. Beneran kok. Justru aku belum pernah pacaran sampai sekarang Mas. Oh gitu. Belum pernah pacaran, makanya ya masih aman-aman aja gitu. Masih aman-aman maksudnya apa? Aman-aman aja gimana? Enggak, maksudnya tuh enggak sampai segitunya lah gitu. Enggak kan siapa tahu kan 5 pemuda datang terus beresin sampah kan, wah ini jiwa sosial tinggi, terus ada ibu-ibu yang kayak anak saya ini kenalin gitu, enggak ya? Enggak sih. Ada sih. Cuman kan kita jadi bingung juga kan. Bu, kita tukang bersih-bersih sampah loh gitu kan. Bukan apa orang kantoran yang kayak gitu kan, bukan gitu. Iya, tapi ada lah yang kayak gitu lah ya. Ada sih. Kalau keluar kota rangkaian kegiatannya kayak apa tuh? Jadi kalian tadi survei dulu. Ya, nah itu berapa lama, berapa hari ininya? Tergantung sih, biasa kalau misalkan survei dari jauh-jauh hari bahkan bisa hitungannya bulan sih. Oh iya, sebulan sampai 2 selama bulan. itu ya. Karena kan kita survei ngelihat kondisinya seperti itu, apakah ada perubahan atau belum. Nah itu yang jadi relevan. Jadi gini Mas. Aku coba ringkas ya Mas. Misalkan aku tuh, tim kita tuh ada yang dapat nih atau enggak reportan dari beberapa audiens kita, misalkan lewat email atau enggak DM yang kayak gitu. Ini sungai ini gitu. Nah, misalkan pantai A nih. Pantai A. Bulan misalkan Januari. Nah, kita tuh udah riset nih. Kita ngirim tim ke sana riset coba. Nah, kita tuh biasanya ngebersihnya tuh nggak langsung di sana, tapi kita pengen lihat dulu apakah dari beberapa pihak yang ada di sana tuh mau ngebersihin atau enggak. Nah, mau ngebersihin tuh maksudnya sudah ada usaha membersihkan? Nah, itu. Atau gimana nih? Ya, atau ada tindakan atau belum gitu. Nah, pas kita datang misalkan Januari, kita datang pas bulan Februari akhir atau enggak Maret. Nah, itu tuh kan kita kayak sering rame nih, Mas. Wah, padahal kita tuh juga mau ngebersihin nih. Ini. Nah, ngeles-ngelesnya itu ya. Nah, kita udah ada jawabannya nih. Pak, kita udah tahu ini tuh dari beberapa bulan yang lalu. Kenapa nggak dibersihin dari kemarin-kemarin? Pas kita datang, kenapa kesinggung kan itu? Jadi ada aja emang. Tapi ada juga yang kita datang terus kebetulan ya udah kita bersihin langsung gitu. Sehari 2 hari ya bersihin langsung gitu. Tapi ini katanya juga ada kerjasama sama instansi pemerintah juga sekarang ya. Kalau sekarang ya sih kita ada ya mungkin masuk di beberapa program juga. Kayak ini 2030 Indonesia Zero Waste. Nah itu apa tuh? Jadi mungkin Indonesia menuju mengurangi sampah sih, mengurangi dari penggunaan sampah-sampah sekali pakai. Jadi edukasi dulu terkait masalah fundamentalnya itu. Oke, itu kalian ikut mengkampanyekan itu supaya dikit sampah yang betul. Oke. Karena kan di Indonesia orangnya banyak kan Mas. Terus beda-beda juga kan orang-orangnya tuh. Kemarin tuh ya, kemarin gue ngelihat ada acara lomba lari atau apa. Terus ada satu orang yang ngevideoin di sebelah pinggir itu banyak plastik, botol plastik. Jadi orang sambil lari lempar. Oke. Terus di-up lah sama orang ini kayak lihat nih kelakuannya gini. Tapi justru malah dia dihujat, di komen. Ya namanya juga lagi ini capek kan ini. Terus ada yang nyalain tempat sampah juga nggak ada gitu. Nah kadang-kadang itu yang kita juga nggak tahu yang bener yang mana ya nggak sih? Kalau misalkan secara dasarnya kita tarik paling awal deh. Di Indonesia kesadaran mereka terkonsumsi itu masih minim juga Mas. Terkonsumsi maksudnya? Jadi mereka setelah mengkonsumsian suatu apapun itu barang atau makan, mereka masih nggak tahu buang sampahnya itu yang benar seperti apa.
Buang sampah yang benar. Iya. Oke. Jadi masih sembarangan gitu. Jadi sebelum kita melangkah untuk mengurangi sampah sekali penggunaan atau misalkan sampah-sampah sekali pakai, itu kita harus meratakan atau menyelaraskan buat mereka tuh bijak dalam setelah pengonsumsian. Oke. Dalam membuangnya. Karena dirasa sekarang masih masyarakat Indonesia masih membuang sampah tuh menurut kita ya, sungai sebagai tempat sampah terbesar gitu. Iya. Sama pantai gitu. Sama pantai. Dan kadang-kadang defensif justru ya. Ketika mau dikasih tahu malah. Iya, malah semua orang juga gitu. Nah gitu biasanya ya. Iya. Saya ikut ini aja. Tapi kalau nggak ada yang berubah kan gimana ya? Ya makanya kita ada program Ajar Satu supaya nantinya generasi-generasi yang muda sekarang itu bisa merubah dengan memiliki fundamental ya kesadarannya itu. Jadi future goals-nya tuh mungkin pas kita datang terus pas mereka umur 20 atau enggak. Ya range umur 20-an gitu mereka bisa punya gerakan sosial gitu. Terutama yang di lingkungan itu. Paling gampang tuh di bioskop ya. Karena sekarang tuh kalau misalnya kita habis nonton, ya udah botolnya ambil, ditaruh plastik set, terus ya buang aja di luar gitu. Kan kalau dulu kan kayaknya orang harus sini terserah mereka gitu. Ya, apalagi kemarin waktu pas pas libur panjang tuh. Pas libur panjang kan banyak kita juga berkunjung ke salah satu area pariwisata yang kita melihat kondisi di mana yang berkunjung ini masih belum sadar bahwasanya pihak setempat tuh udah menyediain banyak tempat sampah, tapi mereka masih acuh terhadap sampah yang mereka bawa. Mungkin ada beberapa orang yang mereka tuh sadar gitu udah dikemas lagi, dibawa dan dibuang ke tempatnya. Tapi ada juga di pinggir pantai ya udah dilemparin aja selagi itu nggak ngeganggu wilayah mereka, nggak masuk maksudnya nggak ngotorin ya tempat mereka gitu. Sebenarnya kalau kita mikirnya tuh lebih orang-orang tuh takut lebih ke sanksi sosial gitu Mas. Contoh misalkan di bioskop, kenapa orang-orang tuh bisa tertib nih? Karena kan pasti kan kalau orang ada yang lihat kok buang sampah di sini kan malu. Terus ini tuh tempat bersih gitu. Tapi ketika mereka nggak ada yang lihat, terus di tempat umum, terutama kayak ini sungai nih pantai. Tapi kan nggak pernah capek lah ya untuk terus-terusin ngelakuin ini. Apa ada masanya nggak? Kayak capek juga ya. Gitu. Ada aja lah ya. Iya, semoga kita diberikan kesemangatan. Amin. Motivasinya lebih baik lagi. Tapi pernah ada momen itu. Lebih capek fisik sebenarnya. Fisik. Tapi kalau misalkan kayak tujuan yang kayak gitu tuh kita lebih suka karena lebih menantang juga kan gitu. Bener, kita udah terjun, kita harus beresin juga gitu. Meskipun kita maksudnya tuh kadang kita di sisi lain realistis gitu. Lihat kondisi seperti ini, tapi di sisi lain juga kita mau gimana pun juga ya udah harus diberesin gitu. Ini kalian ternyata menginspirasi kelompok serupa di negara-negara ASEAN lain katanya. Ada Vietnam, Malaysia. Terus sering collab juga sama orang-orang dari luar negeri ya ternyata ya. Nah itu gimana tuh ceritanya itu? Nah, mau aku? Jadi itu tuh program kita yang namanya tuh Creator Contribution Mas. Creator Contribution. Apa nih? Nah, jadi kita ngedatengin beberapa local heroes, tapi skupnya tuh negara-negara ASEAN. Kayak alhamdulillah kita udah beres tuh yang di Vietnam, terus yang di Malaysia. Jadi si activity-nya tuh kita ngebersihin salah satu sungai atau pantai yang ada di negara tersebut. Di negara itu. Terus kita juga kayak ngasih edukasi juga ke beberapa masyarakat yang ada di sana. Karena kita juga terbatas maksudnya tuh bahasa kan. Terus kita juga kadang aku lihat beberapa artikel tuh kebanyakan kan sampah tuh di negara-negara berkembang gitu kan. Terus kebanyakan kan negara-negara berkembang kan di ASEAN kan. Nah ini tuh jadi kesempatan kita gitu. Jadi kesempatan kita. Terus kita gimana caranya kita kayak buat semacam organisasi gitu. Tapi skupnya tuh se-ASEAN gitu. Dengan dibantu beberapa lokal heroes itu. Dan itu terjadi sampai sekarang berarti? Terjadi sampai sekarang. Ada apa? Ada WA grupnya? Kalau komunikasi kita langsung sih, komunikasi secara langsung. Untuk pembahasan kalau misalkan kita ada menanyakan sesuatu ke mereka, sebaliknya juga seperti itu. Jadi apa yang kita bisa adopsi dari tetangga kita persoalan sampah ini nih? Atau justru enggak? Atau kita yang ngajarin mereka jadinya? Justru sama sih Mas. Sama kadang di sisi lain kita juga pas datang tuh ini permasalahan di negara kalian tuh apa aja nih gitu. Terus kenapa banyak sampah yang kayak gini? Ini terus di negara ini tuh ini. Ada yang sama, ada yang beda gitu. Jadi makanya itu tuh menjadi kesempatan kita juga gitu.
Nah selain itu juga sebelum kita ke beberapa negara yang di ASEAN itu tuh, kita juga di Indonesia tuh buat juga activity-nya tuh kurang lebih sama kayak gitu. Tapi namanya tuh Pancaranata. Which is Local Heroes yang ada di Indonesia. Nah kita ngedatengin beberapa Local Heroes yang ada di Indonesia. Terus kita juga ngebantu dari segi mungkin dari mereka kurang kayak tools yang kayak gitu. Terus kayak kadang kita juga ngasih press money juga ke mereka buat operasional. Karena kadang mereka tuh laporan ke kita, Kakak Panawara kita pengen buat kayak kegiatan pembersihan nih, tapi kita kekurangan dana yang kayak gini. Karena jujur mas, dananya juga gede juga apalagi di pantai. Dan alhamdulillah waktu itu tuh kita di Cirebon kurang lebih 10.000 orang waktu itu tuh. Yang bantuin? Yang bantuin. Dalam 2 hari. Volunteernya tuh 2 hari itu. 10.000. Goks. Gila banyak juga ya. Jadi kayak lihat semut itu mas, kita susah geraknya gitu mas. Bener. Tinggal konser aja itu. Tapi alhamdulillahnya tuh hampir semua elemen masyarakat ada gitu mas. Dari anak kecil, anak SD, SMP, SMA, ikutan seru gitu. Iya, cuman emang di pantai itu emang PR dari kita itu panas gitu mas. Oh, iya. Jadi udah kayak udang gitu kulit itu merah gitu. Tapi kalau orang tua ada yang ngasih komentar apa nggak? Kalau orang tua awal-awal sih lebih ke mempertanyakan ya pastinya, gitu. Bahkan ngapain sih gitu? Karena kan karena mungkin orang tua aku pilihannya lebih ke ya udah gak usah dijelasin sekarang, mungkin nanti bisa lihat lah gitu hasilnya seperti apa dan tujuannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya dari awal sampai sekarang pun orang tua full support dan mungkin bisa adanya dan mungkin keselamatan kita ya itu salah satunya dari doa dan dukungan orang tua. Iya. Meskipun awalnya juga mempertanyakan lah ya pasti ya anaknya ngambil sampah kan ya kan ada pertanyaan juga pasti. Lebih khawatir sih kalau orang tua. Makanya kayak kita after clean up misalkan ada yang demam nih, kadang kita tuh nginep di rumah siapa gitu nggak sampai demam pulang ke rumah gitu. Takutnya kan orang tua lebih khawatir kayak gimana gitu. Ada yang ini nggak, ada yang sampai keracunan nggak, kayak muntah? Enggak sih. Kalau misalkan kalau muntah tuh paling karena baunya sih awal-awal ya pasti sebau kita, itu ya. Sebau itu. Semua ada di sungai. Semua ada lagi udah malas juga. Kalau misalkan ada statement kameramen selalu selamat, ini nggak berlaku buat di Panawara nggak berlaku karena nggak selamat juga kalau di Panawara juga. Kita muntah ikut muntah. Tapi beneran tuh pas awal-awal kalian nyemplung ngambil sampah ini muntah bener. Sebau itu. Sebau itu. Kotoran. Mau cobain? Gue pernah syuting di sebelah TPA soalnya. Itu aja gue udah kayak kotoran manusia Mas Radit. Astaga. Tapi kalau sekarang udah biasa kalau kotoran manusia. Nah, yang paling jadi PR itu bangkai, Mas. Bangkai binatang. Astaga. Ayam, bangkai, kucing. Anak sapi, Mas. Anak sapi ada. Ada yang buang domba, kambing yang kayak gitu. Ini siapa yang buang sih kan? Bukan gue ya. Ya soalnya dia siapa yang buang? Bukan gue. Nah, tapi sekarang udah biasa. Jadi apa, hidungnya terbiasa kah? Kayaknya udah bisa biasa gitu ya? Udah biasa. Tapi kadang ada kita juga kalau misalkan udah nggak kuat nih, pakai permen Mas. Jadi sambil makan permen gitu. Oh, mint jadi gitu. Jadi biar ngeneralisir kayak gitu. Sama yang ngebantu ada sampah yang ngebantu ngurangin bau. Sampah jeruk yang kayak gitu. Oh, itu baunya ya kadang gitu ya? suka nemu jeruk suka diginin dulu. Buat giniin atau enggak diginin doang. Jadi kayak wangi jeruknya gitu. Nyebar. Dan kalau bangkai itu parah banget sih. Kalau bangkai yang ayam tinggal ada tulangnya. Aduh. Itu tapi bau banget. Asalkan jangan sampai bangkai manusia sih, jangan sampai dong. Jangan sampai sih kalau itu. Nah, tapi waktu itu Mas, waktu itu tuh kita lagi di luar kota nih. Mungkin ada reportan kan dari tim kita. Nih ada sungai nih. Kotor, harus dibersihin. Ya udah, nanti pas kita pulang langsung bersihin. Kalau nggak misalkan nggak ada yang bantu di sana, ya udah nunggu kita aja gitu kan. Nah, dalam 4 hari ya? 4 hari atau enggak 5 hari gitu Mas. Jadi di range itu tuh sebelum kita pulang, tiba-tiba ada berita bahwa ada mayat bayi kayak gitu. Astaga, di tempat itu. Tapi untung kalian bukan pas kalian di sana kan. Oh, kalau pas kita di sana kan bingung juga kitanya Mas. Astaga, iya benar. Oke, tapi sekarang berarti udah kebal lah ya. Enggak juga sedikit kebal. Lagi Covid kali enggak kan ya? Enggak juga. Katanya anosmia gitu. Oke, terakhir nih buat teman-teman yang lagi nonton terus mau mulai perubahan bersihin di sekitar lingkungan mereka.
apa yang mereka harus lakuin? Mungkin terinspirasi dari kalian tuh. Langkah pertama dulu apa? Langkah pertama cukup dengan membuang sampah pada tempatnya. Iya itu udah paling minim tuh ya. Udah itu paling, dulu aja ya. Paling awal. Paling awal. Itu. Sebelum melakukan kegiatan apapun itu yang paling awal. Biasakan untuk itu. Dan ketika melihat orang yang yang melanggar, ya tolong tegur gitu aja. Kasih tahu ya. Ya tapi jangan ditonjok juga gitu. Takutnya kan ada yang beberapa agresif ya kayak gitu kan. Iya terlalu keras itu ya. Terlalu keras gitu kan. Oke, siap teman-teman. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih juga Mas Good luck selalu juga, buat kalian. Siap. Terima kasih udah nonton.